Jadi kan yang kita pakai sekarang penurunan angka kemiskinan Pakai BPS. selalu BPS. Nah, BPS berdasarkan survei dia. Kadang-kadang pemerintah aja nggak setuju, tapi data pemerintah aja nggak punya. Saya ingat dulu nih ketua Bapedanya ini membagi pokir-pokir dewan. Gitu ya. Iya. Kita senang satu sisi, tapi dia berani nggak membagi pokir-pokir reguler, program-program dinas-dinas itu. Bagi juga dong. Jangan otak culas begitu. Nah ini kan tetap dipertahankan dia nih. Ketua Bapeda yang begini nih modelnya nih. Coba. Ini kan penyakit di dalam pemerintahan Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-96 tahun keempat edisi Kamis 18 Juli 2024. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PTM, kita akan membahas tentang realisasi anggaran pendapatan belanja atau APBA 2024 hingga 5 Juli masih 35,81% dari target 51% hingga 31 Juli. Target tersebut menunjukkan angka minus 16%. Kali ini kita akan angkat tema tentang realisasi APBA 2024 konyol. Benarkah PJ Gubernur dan PJ Sekda Aceh bekerja dalam hayalan? Bersama narasumber tetap kita Pak Dr. Nasrul Zaman STMKes. Beliau adalah pengamat kebijakan publik. Assalamualaikum Bang Nasrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah baik ya. Kita kembali nih melihat-lihat apa pemerintah Aceh lagi nih kayaknya. Oke, kayaknya makin ke sana, makin ke sini, makin ada informasi-informasi yang urgen terus masuk ke permasalahan yang semakin kompleks menjelang PON ini ke-21 nih Bang Nasrul. Tapi ini masalah tema kita realisasi APBA. Katanya ini minus. Seperti apa nih Bang Nasrul? Iya, kalau minus sebenarnya kita malah ini ya, apa namanya, mengindikasikan PJ Gubernur ini tidak mampu ngelola anggaran dengan baik. Jadi di awal seolah-olah sampai ini kan baru berapa bulan ya, dari Juli sampai sekarang, Oktober kemarin pergantian misalnya. Nah baru beberapa bulan yang ada kelihatan kerja gubernur ini adalah mengganti-ganti. Mulai yang itu kan sangat ini apa namanya, sangat menyentak publik Aceh. Misalkan pergantian Direktur Bank Aceh tanpa argumentasi yang jelas. Mengganti Direktur Pema, begitu juga. Ya kan? Terus mengganti beberapa SKPA, begitu juga. Ini saya dengar lagi nih, misalkan akan mengganti beberapa SKPA, mengusulkan lagi ganti. Kemudian eselon 3 juga akan diganti nih ratusan dalam waktu dekat. Ini tinggal meminta izin Mendagri ya untuk pergantian eselon 3 di Aceh. Saya pikir apakah memang PJ ini ditugaskan hanya untuk mengganti pejabat di Aceh atau bekerja menjadi dirjen membangun harmoni antar program di Aceh sehingga itu lebih tepat sasaran dilakukan, serapan anggaran cepat, pembangunan Aceh bisa bergerak ke arah lebih baik. Jadi memang aneh menurut saya nih gubernur ini. Apa indikator pergantian itu? Apakah misalnya bisa jadi membersihkan hal-hal yang misalnya PJ sebelumnya sehingga beliau merasa bekerja dengan tim yang tepat? Apakah itu? Iya, sampaikan ke publik. Kita nggak ada soal kalau diganti, tapi jelas nyatakan. Misalnya ketidakmampuan, ketidakcakapan, jangan hal-hal yang subjektif. Misalkan kalau di pergantian kemarin Direktur Bank Aceh dikarenakan ketidakmampuan penyaluran kredit yang harusnya sekian persen dari modal sebagainya, boleh kita terima dong kalau nggak mampu. Tapi ini kan nggak mampu diberikan argumentasi yang bisa kita terima. Semuanya yang keluar adalah alasan-alasan subjektif. Yang tidak, misalnya alasan komunikasi dan sebagainya. Iya, itu kan alasan komunikasi, bisa sama siapapun bisa kita bikin itu alasan komunikasi itu. Nah ini menurut saya, ini mulai harus kita cermati nih kerja-kerja PJ ini. Jangan sampai ya, dia upaya mengganti-ganti. Jadi tugas dia selama setahun ini mengganti orang-orang dia, kemudian dia maju jadi gubernur. Nah itu, kurang ajar. Ada dugaan ke arah sana nih Bang Nasrul? Karena kan mengganti ini heboh nih ya, maksudnya bukan hanya satu SKPA misalnya atau satu direktur yang diganti, tapi ada beberapa, sehingga ini menjelang pilkada lagi. Apakah ada potensi ke arah sana nih Bang Nasrul? Ya, publik boleh saja menduga, gitu ya, publik boleh saja menduga. Tapi kalau saya tidak menduga seperti itu, ya, publik boleh menduga dia akan maju gubernur sehingga dia ganti sesuka hatinya untuk tim dia. Tapi saya tidak menduga nggak mungkin lah Bustami ini maju, ya. Siapa yang dukung dia?
Tapi maksud saya, jangan kinerja seorang PJ gubernur ditunjukkan dengan banyaknya pergantian-pergantian. Ini nggak sehat. Nah, bagi manajemen SDM Aceh juga nggak sehat. Jadi kalau kita kembali kepada kenapa anggaran serapan ini kecil sampai 35% misalkan, ya ada ketakutan, ada kekhawatiran beberapa kepala SKPA untuk bekerja lebih cepat karena memang jangan-jangan bentar lagi diganti. Kan gitu. Ini contoh misalkan, paling banyak anggaran itu kan ada di proyek-proyek pemerintah. Ya. Nah, kepala ULP misalkan, tiba-tiba dia ganti, dia kosongkan. Kan? Dia ganti, dia kosongkan, kemudian dia lelang. Ini kan jadi soal terhambat kan lelang paket. Jadi kalau rendah ini kan sebenarnya biaya rutin itu. Yang 35% itu lebih pada dana-dana rutin yang sudah terserap. Tapi dana proyek-proyek pembangunan itu belum lagi. Karena kan tendernya kepalanya lah masih dilelang. Masih fit proper test sekarang. Nah, oleh karena itu saya pikir janganlah ini Pak PJ Bustami ini dikenal sebagai PJ gonta-ganti. Nah, jadi terkenalnya nanti itu bukan karena keberhasilan dia mengarrange program-program untuk lebih baik Aceh, tapi juga adalah kemampuannya hanya untuk gonta-ganti saja. Oke, target misalnya 35,81% ini kan misalnya minus 16%, ini ada dampak nggak nih untuk APBA Aceh nih Bang Nasrul? Nah, kalau kita mau lihat ke belakang, nah sekarang ini kan dana Otsus Aceh tinggal 1% nih. Iya. Dulu ketika dana Otsus Aceh 2%, itu pernah beberapa pemerintah itu pada tahun tuh kita silpa sampai 2,1%. Itu waktu Dr. Jaini. Pernah kemudian 1,5, 1,6, range-nya segitulah, ya. Kemudian tahun lalu relatif hampir habis 1%. Ya, Otsus itu yang 4 triliun itu. Nah, sekarang kalau sampai ini nggak habis, ini kan memalukan nih. Ya tinggal 1% pun nggak habis, nanti pusat tinggal bilang, ya udahlah nggak usah perpanjang urus Aceh itu, kita perpanjang juga nggak mampu mereka ngabiskannya. Enggak, menjadi pertanyaan masyarakat gini nih Bang Nasrul, saya secara logika berpikir ini kan maksudnya kalau misalnya nggak habis anggaran itu misalnya kan, tapi kan Aceh sekarang 3 kali berturut-turut ini profesi termiskin. Apakah memang nggak sesuai atau tepat sasaran anggaran yang digunakan oleh tim eksekutif dan legislatif ini, atau seperti apa nih Bang Nasrul? Padahal kan masih banyak misalnya proyek-proyek yang harus diselesaikan, dituntaskan, atau masalah durasi waktunya? Iya, sekarang kan kita ngelihat program-program yang disusun dalam upaya pengentasan kemiskinan itu tidak tertuju pada sasarannya. Oke. Jadi misalnya begini, kalau saya ingin tanya, kan pemerintah Aceh tidak pernah bisa menyebutkan setiap tahunnya berapa angka kemiskinan, jumlah keluarga yang kemiskinannya dihilangkan. Berapa keluarga kemiskinannya berkurang? Kan nggak mampu disebutkan pemerintah, karena sasarannya lebih pada soal-soal yang berharap. Jadi gini, akan ada pembangunan jalan, asumsinya penurunan kemiskinan karena jalur distribusi. Karena kan kemiskinan itu bisa disebabkan oleh akses juga, oleh kemudian akses, kemudian adalah bentuk layanan, ya kemudian pemodalan dan sebagainya. Tapi pemerintah Aceh tidak pernah bisa menyebutkan kemiskinannya berapa diturunkan, kecuali angka BPS. Jadi kan yang kita pakai sekarang penurunan angka kemiskinan selalu BPS. Nah, BPS berdasarkan survei dia. Kadang-kadang pemerintah Aceh nggak setuju, tapi data pemerintah Aceh nggak punya. Harusnya berapa sih data kemiskinan? Kan sederhana kalau mau berpikir. Contoh ya, penerima BLT berapa? Yang gitu. Penerima PKH berapa? Nah, itu saja yang disasar oleh pemerintah Aceh, pastilah kemiskinan turun. Oke, tapi ada statement nih dari tokoh juga ini calon gubernur ya, dia mengatakan bahwa kemiskinan Aceh hari ini juga settingan, nggak sesuai dengan realita. Seperti apa? Itu kan ngomongan dia aja, buktinya dong. Mana dia punya data nggak? Ini kalau politisi kan selalu punya kepentingan bicaranya, tapi dia nggak punya data. Kita cuma punya data BPS, mana data pembanding? Pemerintah Aceh punya datanya nggak? Atau ada nggak data lain? Berarti real ya, masyarakat Aceh itu benar-benar miskin. Iya memang kita kemiskinan ketiga, kalau nggak datanya nggak ada kok kita. Ini saya misalkan baru pulang ke desa di Aceh Besar, nggak jauh, di Cotgli misalnya di dalam sana. Saya ngeliat kok angka kemiskinan tinggi. Stunting aja di kampung itu sampai 48, itu satu desa loh. Satu desa, ini baru pulang tadi. Jadi artinya apa? Ini yang dekat dengan kekuasaan Aceh Besar. Konon lagi yang di PD, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Miang, Singkil gitu. Coba. Terus kita mau bantah.
udah nggak punya data, bantah. Aneh menurut Tapi saya. kan yang justru masyarakat bertanya kenapa anggarannya nggak bisa dihabiskan? Apa nggak bisa diplotkan anggaran-anggaran itu misalnya ke, contoh misalnya kita kan masih terhutang nih BPJS gitu. Nah itulah kemampuan, inovasi dan kreativitas pemerintah Aceh dalam melahirkan program-program yang bisa mengurangi kemiskinan itu minim dan rendah. Jadi orang-orang yang didudukkan bicara tentang ekonomi Aceh itu orang-orang yang tidak punya kemampuan. Kan itu persoalannya. Coba kita lihat, misalnya Kepala Dinas UMKM. Apa sih program UMKM itu? Kalau cuma membantu-bantu membagi-bagi styling, kan kalau tiap tahun itu aja programnya. Apa sih Kepala kerja-kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian? Mana perdagangan yang didorong oleh atau disupport oleh pemerintah Aceh? Atau gubernur ngomong apa sih tentang perdagangan perindustrian Aceh? Tentang UMKM Aceh? Apa ide gubernurnya? Ada nggak? Nggak pernah kita dengar kok. Ini mohon maaf saya bilang, dari 2017 sampai 2024 ini 7 tahun, tentang stunting yang program nasional Aceh 3 besar juga, tidak ada kok uang dari pemerintah Aceh. Yang ada dari pemerintah pusat. Itu yang jelas itu. Konon lagi tentang program pengurangan kemiskinan. Nggak punya kemampuan. Saya nggak bilang mereka culas. Tapi menurut saya nggak punya kemampuan mendesain program-program pembangunan Aceh yang berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan. Tapi itu kalau misalnya angka kemiskinan tidak berkurang, anggaran ada, kemana anggarannya? Ya contoh yang seperti kemarin bagi bibit ikan palsu kan, sekarang lagi berproses di BRA. Jadi Anda mau mengatakan bahwa ada indikasi nih hampir rata-rata dana APBA itu dikorupsi? Ya bukan indikasi, kita lihat aja nih APBA. Misalkan nih, contoh yang kemarin BRA, ya ini 24 miliar, ini bakalan juga masuk nih bentar lagi nih. Kalau tetap dikerjain nggak dipindahkan. Terus kemarin lagi ini Rumah Sakit Zainal Abidin. Ya, beberapa LSM anti korupsi bicara tentang paket Zainal Abidin 350 miliar disatukan. Harusnya pecah-pecah kemudian dibuka ke publik. Nah, itu jadi persoalan tuh. Belum lagi paket-paket yang lain. Jadi sejauh mana transparansi yang pertama dibangun sehingga ada partisipasi publik dalam pengawasan pembangunan Aceh. Kalaulah transparansi tidak dilakukan, jadi wajar masyarakat Aceh curiga. Apa yang harus ditutupi dengan uang rakyat ini? Saya ingat dulu nih ketua Bapedanya ini membagi pokir-pokir dewan. Itu ya. Iya. Kita senang satu sisi, tapi dia berani nggak membagi pokir-pokir reguler? Program-program dinas-dinas itu. Bagi juga dong. Jangan otak culas begitu. Nah, ini kan tetap dipertahankan dia nih. Ketua Bapeda yang begini nih modelnya nih. Coba. Ini kan penyakit di dalam pemerintahan Aceh. Oke, jadi kinerja PJ Gubernur dan PJ Sekda Aceh bekerja dalam khayalan, tidak ada kerja nyata nih di mata Bang Nasrul. Iya, kalau dia menghayal berarti dia hidup, kan gitu. Kalau dia menghayal tuh hebat juga itu, udah bisa menghayal. Ini jangan-jangan ya menghayal pun tidak dia. Jadi bagaimana dia menghayal Aceh ke depan, hayalan dia program ini saya lakukan, nggak ada itu. Terbukti kan nggak berani. Harusnya kalau memang dia punya kemampuan ya, PJ Gubernur Sekda akan bilang begini. Nih ketika kami dilantik ini, tugas pokok saya adalah program A, program B, program C, program D. Dan saya akan strike tentang itu. Gubernur juga ngomong begitu. Kan begitu. Nah, kepala dinas yang dilantik, yang kemarin dia pilih, dia ngomong begitu juga. Ketua Bank Aceh yang DPLT kan kemarin, dia ngomong, memang kemarin tidak benar. Kita akan melakukan kredit-kredit produktif bagi masyarakat. Misalkan akan berjumlah lebih banyak, kuantitasnya kita tingkatkan, penerimanya lebih besar lagi. Berani nggak dia ngomong begitu? Kan nggak ada. Semua yang diganti ini, ya semua yang diganti, hanya ya diganti, udah duduk tenang, duduk manis. Tidak punya satu cita-cita hayalan yang tadi itu. Oke, tapi sebelum ke situ lagi nih Bang Nasrul, kita masih bermasalah ini karena beberapa bulan lagi kita sudah PON nih Bang Nasrul, apalagi kita jadi tuan rumah dan pembukaan juga di Aceh. Tapi ini ada masalah di Popda Aceh juga ini tentang masalah atribut, kemudian mandi di tempat wudhu. Ini persoalannya seperti apa? Ini kayaknya bayangan kita sangat mengerikan karena kan juga sektornya ada di leadershipnya, ada di PJ-nya nih Bang Nasrul. Ya, kita kenapa misalkan agak nyinyir tentang PON ini? Karena kecintaan kita pada Aceh. Jangan sampai Aceh membuat malu perhelatan nasional ini. Jadi kalau kritik kita terhadap PON, ya ini adalah bagian kecintaan kita pada Aceh ini. Ya, makanya kita tuntut pemerintah Aceh itu benar-benar. Persoalan Popda adalah cerminan bagaimana pemerintah Aceh mengelola satu event besar.
Siapa sih yang jadi apa Iya, organisasi? pemerintah Aceh itu berarti Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga. Iya. Kalau KONI? KONI-nya hanya mengatur tentang perlombaannya saja. Oke, berarti eventnya itu ada di Dispora Eventnya ada di Aceh, pemerintah Aceh. Jadi bagaimana itu dilakukan, siapa yang terlibat sebagai itu pemerintah Aceh. melalui Dispora. Dalam hal ini Dispora. Oleh karena itu, bagaimana kejadian di Popda kemarin di Aceh Timur itu adalah cerminan kemampuan PJ dan timnya dalam mengelola event olahraga. Padahal itu event baru event Aceh loh. Iya. Baru event Aceh. Artinya event Aceh itu. Bayangkan ketika event nasional ini ada 37 provinsi yang akan ke Aceh semua. Coba bayangkan itu. Dan kita masih Saya nggak yakin, bermasalah jangan-jangan dengan air, dengan iya, kendaraan dan sebagainya. benar. Nggak yakin nih, jadi nggak yakin nih Bang Iya Nas. seperti nggak yakin karena harusnya kan dari sekarang gegap gempita PON itu harus sudah terdengar Tapi dari Pak sekarang. PJ katanya turun-turun lapangan nih, lihat venue-venue ke 13 venue. Itulah yang saya pikir nih polanya nih sama kayak pola Sekda Takwala dulu. Turun-turun lapangan entah ngapain, nggak ngerti kerja orang begitu. Jadi orang yang tidak punya kemampuan bekerja, ya dia cuma mengandalkan fisiknya. Saya bisa bilang, saya bisa mendesain bagaimana PJ Gubernur bisa memastikan semua venue di 23 kabupaten kota di Aceh dari ruang kerjanya. Dia bisa lihat dengan kemajuan teknologi sekarang kok. Nggak perlu turun ke Nggak lapangan. perlu, karena banyak kerjaan yang harus dilakukan. Ini contoh misalkan kan, tadi lelang-lelang belum. Bagaimana dia mengasih arahan-arahan pada dinas-dinas terpenting, dinas-dinas penting seperti apa. Ada nggak dilakukannya itu? Daripada dia turun ke sana harus berapa hari. Dia bisa pantau dari mejanya. Ngapain mesti turun ke sana? Nah, ini juga menjadi maksudnya apa ada dugaan misalnya, karena kalau misalnya leader itu pergi ke lapangan apalagi menjelang pilkada selalu ada asumsi atau dugaan mau kampanye mungkin sekaligus melalui PON bisa jadi. Ya orang menduduh itu jadinya kan gitu, menuduh itu jadinya. Padahal kan nggak seperti itu juga kan. Kalau PJ ini kan nggak punya kapasitas jadi gubernur. Itu Anda bilang Iya. kalau Lah, misalnya buktinya ini PJ ini dia bisa mencalon. buktinya begitu dia PJ, harusnya dia tunjukkan kualitasnya. Ya, dia tunjuk serapan anggaran bagus, nggak perlu dia ganti-ganti semua dinas itu, dia pidato apa yang akan saya lakukan, apa yang akan saya kawal menurunkan kemiskinan, angka stunting saya kawal, kualitas pendidikan kita tingkatkan. Dia ngomong begitu. Nggak perlu dia Tapi turun-turun. kan bisa jadi itu kan impian. Mana yang dia bilang? Mana dia Oh, ngomong? nggak ada statement Mana apapun dia dari ngomong Pak. apa-apa yang mau dia lakukan untuk Aceh? Mana dia ngomong? Termasuk dia nggak Tentang JKA pun belum ada dia ngomong. Kapan diselesaikan tentang JKA itu? Jadi maksud saya, memang Aceh ini perlu orang besar, orang yang berpikiran besar untuk melakukan Aceh ini. Kalau nggak kacau Aceh ini. Tapi kan kalau misalnya Anda lihat nih, Bang Nasrul, Anda selalu maksudnya memberikan masukan, kritikan ya terhadap pemerintah Aceh, permasalahan apa aja yang di Provinsi Aceh. Tapi kalau Anda sebutkan tidak ada leader yang memang betul-betul itu. Apakah misalnya ada di calon-calon gubernur ke depan ini nanti ada potensinya Bang Nasrul? Iya, kita tunggu dalam satu bulan setengah ini. Apakah ada calon gubernur yang berani mengungkapkan ide dan gagasannya di media? Itu harus berani dong. Minimal dia tulis di opini, dia tulis di mana, apa gagasannya yang konkret untuk Aceh. Jangan menghayal, oh saya akan meningkatkan kualitas pendidikan. How you get it? Bagaimana kau lakukan itu? Itu penting. Bukan ngomong-ngomong begitu saja. Ini yang belum dapat sampai sekarang. Nah, harusnya momentum itu ya digunakan oleh PJ ini untuk menunjukkan bahwasanya dia punya kapasitas. Dan rakyat Aceh bisa berharap pada dia perubahan Aceh lebih baik. Itu yang dilakukan. Dia punya kekuasaan. Oke. Dia punya sumber dia punya semua. Dibanding calon-calon yang lain. Tapi ini dia pun nggak melakukan itu. Saya bukan misal nggak setuju dia jadi gubernur. Silakan sajalah. Itu hak. Tetapi tunjukkan kualitas dan kapasitasnya sebagai calon gubernur. Tapi seberapa sih Bang Nasrul, kan beliau juga baru ditunjuk nih. Maksudnya berapa bulan? Bagaimana kita bisa mengevaluasi tunjuk kinerja? itu kegiatan. Tapi ide dan gagasan kan sejak sebelum ditunjuk sudah bisa diutarakan. Ya contoh tentang kemiskinan. Kan kita pingin ya. Kemarin data kemiskinan keluar misalkan. Kita nomor 3. Terus dia bilang, dia konferensi pers. Ya data ini memang menyedihkan kita. Saya berharap memang mulai dari hari ini saya akan kumpulkan semua dinas-dinas terkait untuk bisa mengurangi kemiskinan. Saya akan hitung berapa keluarga kita kemiskinan sekarang. Maka dalam periode masa saya ini saya akan turunkan sekian. Keren kan? Ada nggak dia lakukan itu? Kan nggak ada. Satu pun nggak pernah melakukan itu.
Itu yang kita butuhkan. Oke, Bang Nasrul, tapi ini menarik ya pembahasan kita tentang realisasi APBA 2024 konyol. Tapi kita memang tidak berharap ada silpa kali ini, Bang Nasrul ya, karena memang kita tinggal 1% tapi tidak mampu juga menghabiskan anggaran tersebut di tengah masyarakat kita yang masih konotasinya masih miskin seperti itu. Bang Nasrul, apakah memang ada indikasi juga para pejabat-pejabat kita ini, elit-elit politik kita memang hanya ada unsur kepentingan atau anggarannya itu berputar di area mereka saja, bukan ke masyarakat seperti itu. Ini sudah menjadi perbincangan dan rahasia umum nih, Bang Nasrul. Karena kan miris sekali masyarakat selalu menjadi korban. Iya, masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu bisa saja menduga-duga hal begitu, menduga-duga isu negatif itu. Apalagi indikasinya jelas kan, misalkan PJ ini baru dilantik, terus kepala WLP dia ganti. Emang nggak pantas kepala WLP diganti? Iya, untuk melakukan percepatan tender, ngapain diganti? Mungkin nggak becus yang sebelumnya? Ya tunjukkan ketidakbecusannya dulu gitu loh. Ini kan belum langsung diganti. Itu contoh. Dinas-dinas juga begitu. Apa urgensinya? Sebelum dia bisa mengukur, menghitung bagaimana kinerja. Saya menyesalkan itu. Jadi ini seolah gitu masuk, usul ganti, usul masuk ganti. Ini jangan-jangan ada pembisik di sekitar PJ ini yang ngerusak dia ini. Ini pertanyaannya, apakah ada pembisik atau apa yang di belakang PJ? Saya curiga itu. Jadi yang masuk adalah kepentingan pembisiknya. Kita ngeliat PJ ini dari awal kan minim kepentingan nih sebenarnya. Makanya saya dukung beliau jadi PJ waktu itu. Beberapa statement saya sangat mendukung nih Pak Bustami jadi PJ. Tapi begitu beliau duduk ini, saya mendengar malah beberapa kepentingan pembisik lebih utama. Contoh misalkan, ini saya dengar, mungkin mudah-mudahan nggak bener lah. Kenapa lama sekali eselon 3 diganti? Malah nunggu ada yang usia jabatan belum selesai. Ini begitu usia jabatan bisa ganti, maka bergantilah semuanya. Ini kan informasi yang menurut saya itu nggak sehat saya mendengarnya. Harusnya nggak perlu, kalau memang mau diganti, ganti saja. Jelaskan argumentasinya. Jadi bukan soal like and dislike. Kan? Oke. Tapi jadi berdasarkan kinerja itu ada argumentasi ke media ya. Kenapa alasan diganti ke secara publik. konkret ya Bang Iya, Nasrul? misalkan dinas ini sehubungan dengan, ini kayak kemarin ya, angka kemiskinan, turun angka kemiskinan. Ya, saya sudah memang ngomong ke Mendagri, kita akan ganti dinas ini karena tidak mampu bekerja. Harusnya mereka bisa menurunkan angka kemiskinan sekian %. Apalagi alokasi anggaran sudah besar kepada mereka. Maka ini saya ganti dan saya minta nanti penggantinya ini, termasuk yang lain. Kerjasama ini, semua SKPA ini menurunkan kemiskinan sekian. Saya sebagai PJ Gubernur akan menganggarkan sekian besar untuk menurunkan kemiskinan. Wah, itu keren. Saya pikir, wah, kita juga mendukung beliau jadi gubernur ke depan. Oke, baik Bang Nasrul, karena waktu kita sangat terbatas, ini silahkan sampaikan kepada pemirsa PTM yang ada di rumah terkait tema kita hari ini, mungkin kepada PJ, Sekda, dan sebagainya. Ya, marilah para pemimpin Aceh sekalian, utamakanlah etika kepemimpinan dan moralitas di dalam memimpin Aceh agar bisa dilahirkan cita-cita yang luhur dan bening. Jadi jangan seolah-olah menjadi pemimpin itu adalah aji mumpung. Ya, menjadi pemimpin itu kan sebenarnya karunia yang bisa digunakan untuk kemaslahatan. Jangan digunakan untuk mendegradasi kemajuan dan kebahagiaan masyarakat Aceh. Oleh karena itu saya pikir nih Gubernur, PJ Gubernur, Anda sungguh-sungguh saja rapat-rapat sektor segera dilakukan, ukuran-ukuran dan indikator-indikator capaian kinerja masing-masing dinas SKPA segera tentukan, umumkan ke publik. Sehingga publik yang menilai bahwasanya yang tidak mampu adalah kabinet Anda, bukan Anda sebagai PJ Gubernur. Oke, soal APBA Bang Nasrul. Ya, APBA saya pikir ini kan ada kendala nih, karena memang tidak bisa ditenderkan, nanti akan ada pergantian spesimen dan sebagainya berkaitan dengan SKPA yang akan diganti. Maka oleh karena itu saya menyesalkan ada pergantian SKPA tapi tanpa penilaian. Oleh karena itu saya pikir pada SKPA yang bisa langsung dieksekusi, eksekusi saja, percepat saja, lakukan percepatan. Saya pikir tim TAPA atau TP2K itu bisa, P2K apa itu namanya, itu bisa mempercepat mana-mana yang sudah harus bisa dilelang. Sehingga kalau cepat dilelang, cepat dilaksanakan proyeknya, maka pada bulan September, Oktober tidak ada lagi proyek-proyek pembangunan Aceh, tapi mereka tinggal mengevaluasi dan monitoring. Jadi
program-program pembangunan itu menjadi lebih berkualitas. Baik, terima kasih Bang Nasrul atas waktunya. Baik pemirsa PTM yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru, like and subscribe juga. Saya Siti Aminah, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.